What's up, guys? My name is Mark. Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Jazia dari kelas A NIM 40. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Pengertian pendekatan pembelajaran. Kata pendekatan secara harfiah merupakan dari kata bahasa Inggris yakni approach yang berartikan jalan, tindakan mendekati atau penghampiran. Sedangkan kata pembelajaran merupakan terjemahan dari kata instruction yang berartikan pengajaran atau pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat dua kategori pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik atau student centered approach. Yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher centered approach. Fungsi dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama, menjadi penilai sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai. Yang kedua, sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketiga, menunjukkan garis-garis rujukan dalam rancangan pembelajaran. Yang keempat, menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Dan yang kelima, bantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Strategi pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Newman dan Logan atau Abin Syamsuddin Makmun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari setiap usaha, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama atau basic way yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau step yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Dan yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur atau kriteria dan patokan ukuran atau standar untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan atau achievement usaha. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan quantum teaching. Yang kedua, pendekatan multiple intelligence. Yang ketiga, pendekatan e-learning. Yang keempat, pendekatan belajar aktif atau active learning. Yang kelima, contextual teaching and learning atau CTL. Yang keenam, pendekatan belajar berbasis sekolah. Dan yang ketujuh, pendekatan belajar kooperatif. Materi yang kedua yaitu pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa. Dalam dunia pendidikan, peran pengorganisasian peserta didik atau mahasiswa sangat diperlukan guna mencapai kemaksimalan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, tentu seorang guru harus memiliki kebijakan dan menentukan cara pembelajaran yang mana paling tepat untuk siswa atau mahasiswa yang akan dihadapinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan yang terbentuk karena penggabungan dari beberapa orang dan sebagainya dalam suatu perkumpulan yang mempunyai tujuan tertentu atau kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu proses interaksi yang terjadi dalam suatu kegiatan tertentu yang terdiri atas beberapa orang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi peserta didik adalah suatu sistem interaksi guru dengan murid yang ditujukan pada tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan bakat, minat, serta kemampuan agar murid dapat tumbuh dan berkembang, di mana sistem tersebut memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Konsep pengorganisasian pembelajaran. Peter Seng dalam E.D.E. Yusuf mengemukakan bahwa organisasi belajar sebagai suatu disiplin
untuk mengembangkan potensi kapabilitas individu dalam organisasi yang dikenal dengan 5 disiplin sebagai berikut. Pertama, berpikir sistem. Yang kedua, penguasaan pribadi. Yang ketiga, pola mental. Yang keempat, visi misi bersama. Dan yang kelima, belajar beribu. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Kistono mengemukakan 2 strategi pengorganisasian pembelajaran, yaitu strategi mikro dan strategi makro. Strategi makro diajukan untuk menata sajian suatu konsep, prinsip, dan produser. Sedangkan strategi mikro diajukan untuk menata keseluruhan bidang studi. Strategi makro dalam organisasi belajar yaitu kapabilitas belajar, meliputi informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, keterampilan motorik. Yang kedua, kondisi belajar. Yang ketiga, peristiwa pembelajaran. Dan keempat, pengorganisasian pembelajaran. Strategi mikro dalam organisasi belajar yaitu yang pertama, hierarki belajar. Yang kedua, analisis tugas. Yang ketiga, subsumptive sequence. Yang keempat, kurikulum spiral. Yang kelima, teori skema. Yang keenam, with teaching. Dan yang ketujuh, teori elaborasi. Pengorganisasian kelompok belajar. Dalam kaitan ini, seorang pendidik harus mampu memahami pengorganisasian kelompok belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Ada hak yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam pengorganisasian kelompok belajar, yaitu pada situasi yang ekstrim, kelompok belajar itu hanya seorang saja. Untuk peserta yang hanya seorang saja, metode yang digunakan adalah konsep mengajar tutorial, pengajaran terprogram, dan studi individual. Yang kedua, untuk kelompok kecil sekitar 2-20 orang, metode belajarnya adalah diskusi atau seminar dan menggunakan metode klasikal atau classroom teaching. Yang ketiga, kalau kelompok belajar melebihi 40 orang, peserta biasanya disebut audiens. Metode belajar mengajarnya adalah kuliah atau ceramah. Materi yang ketiga yaitu hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran. Hubungan antara strategi, tujuan, dan metode pembelajaran digambarkan sebagai suatu kesatuan sistem yang bertitik tolak dari penentuan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi pembelajaran, dan perumusan tujuan, yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai metode dan teknik yang relevan selama proses pembelajaran berlangsung. Strategi pembelajaran terdiri atas 5 komponen utama yang saling berinteraksi dengan karakter fungsi dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan dapat dilakukan teknik dengan menjelaskan tujuan pembelajaran khusus dan melakukan apersepsi yang berupa kegiatan. Yang kedua, penyampaian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Dan yang kelima, kegiatan lanjutan. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya ditentukan berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, orientasi strategi pada tugas pembelajaran. Yang kedua, relevan dengan isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga, metode dan teknik yang digunakan difokuskan pada tujuan yang ingin dicapai. Dan yang keempat, media pembelajaran yang digunakan dapat merangsang indera peserta didik secara simultan. Sekian dari saya. Terima kasih. 바이바이.